Sekarang Gibran dicek keaslian ijazahnya oleh Roy Suryo. Ia yakin 99,9% Gibran tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA-nya. Artinya Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Begitu kata Roy Suryo. Inilah jawaban kenapa penggemar Roy Suryo itu mama semua. Halo bro, pada bingung kan kenapa sih penggemarnya Roy Panci ini emak-emak semua coba? Apa jawabannya? Karena dia itu dewa panci. Makanya penggemarnya yang ngefans itu semuanya emak-emak seperti itu. Nah sekarang Roy Suryo kepentingannya apa? Untuk negaramu dari Hong Kong kau aja nggak jelas. Untuk segera mendesak kepolisian untuk menangkap teroris karena sudah sangat noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni lagi-lagi tentang si Panci ya, yang baru datang dari Australia ya, yang langsung disambut para bidadari gitu ya, bidadari surga di bandara ya, begitu si Panci ini mendarat. Hahaha. Bidadari-bidadari peot yang sudah pada kedaluarsa. Banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa kok penggemar si Panci ini semuanya emak-emak ya, dan sudah pada peot ya. Usut punya usut ya. Ternyata si Roy ini adalah dewa Panci teman-teman ya. Makanya penggemarnya emak-emak ya kan. Yang udah pada kedaluarsa. Dan saya mendengar kabar, dan menurut saya ini kabar yang sangat mengejutkan sekali ya. Setelah dicium emak-emak kedaluarsa ya di bandara, begitu dia mendarat sepulang dari Australia, si dewa Panci ini konon mengalami muntaber parah. Aduh, dan konon sampai saat ini masih menjalani perawatan. Beneran gak sih? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang Gibran dicek keaslian ijazahnya oleh Roy Suryo. Ia yakin 99,9% Gibran tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA-nya. Artinya Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Begitu kata Roy Suryo. Tapi netizen kebagi dua pihak nih. Ada yang komen kayak gini. Hidupnya cuma ngurusin ijazah orang melulu. Heran. Entah apa sakit hati yang beliau terima. Penyakit hatinya udah akut banget. Apalah yang ada di benak Termul. Jelas-jelas Roy CS selalu membantah pakai data dan fakta. Tapi mereka termul-termul akut itu selalu tak terima. Nah, kita kan tahu Roy Suryo mencoba membuktikan ijazah Jokowi. Sekarang ijazah anaknya yaitu Gibran juga diselidiki oleh Roy Suryo. Roy Suryo ini sampai datang ke Sydney, Australia untuk memastikan keaslian ijazah wakil presiden kita. Katanya banyak yang bilang kalau Roy Suryo sedang kabur ke sana. Tapi setelah ia sampai di tanah air, ia membantah ia ke sana untuk mencari keaslian ijazah Gibran. Dan ia sangat yakin bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dari bukti-bukti yang ia bawa. Jadi kalau orang belum tahu, Gibran ini SD sampai SMP-nya memang di Indonesia, tapi SMA-nya di luar negeri selama 5 tahun. Gue gak tahu tuh kenapa sampai 5 tahun. Nah, pada tahun 2002 sampai 2004 itu, ia bersekolah di Orchard Park Secondary School Singapura. Menariknya, sekolah ini baru berdiri pada tahun 2001. Jadi Gibran termasuk angkatan awal yang belajar di sana. Nah, setelah itu pada tahun 2004, Gibran pindah ke UTS Insert Sydney, Australia, sebuah program persiapan untuk masuk University of Technology Sydney. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo. Menurutnya Gibran tidak menyelesaikan pendidikan di UTS Insert itu. Nah, menurut kalian nih, ijazahnya Gibran itu asli atau enggak? Atau pembahasan mengenai ijazah ini emang enggak penting gitu? Kalau menurut kalian gimana? Aduh, kok tanya emangnya Gibran asli ataukah palsu? Yang ditanyakan, yang patut ditanyakan itu ya kan, pertama kan sebelum mempersoalkan ijazah Gibran, ini orang kan mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Nah, tanya tuh, bisa membuktikan nggak? Ternyata kan nggak bisa. Kan nggak bisa membuktikan ijazahnya Jokowi palsu, nggak bisa. Nah, sekarang mengomentari ijazahnya Gibran. Ya jadi nggak usah ditanya apakah yang disampaikan oleh si dewa Panci ini benar ataukah salah. Ya pasti salah. Karena membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu aja nggak bisa gitu. Apalagi ijazahnya Gibran. Aduh, nggak mungkin palsu. Ya lanjut.
atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia. Inilah jawaban kenapa penggemar Roy Suryo itu mama semua. Halo bro, pada bingung kan kenapa sih penggemarnya Roy Panci ini emak-emak semua coba? Apa jawabannya? Karena dia itu dewa panci. Makanya penggemarnya yang ngefans itu semuanya emak-emak seperti itu. Tapi yang saya mau bahas bukan itu bro. Yang saya mau bahas, Roy Panci ini bilang bahwa tempat kuliahnya Gibran di Australia itu hanya sekelas lembaga kursus. Tapi dibantah mentah-mentah oleh Hotman Paris. Karena ternyata kampus itu satu kampus dengan tempat kuliahnya Hotman Paris. Artinya apa? Logika mana yang bisa dipakai bahwa Hotman Paris di sana itu cuman kursus? Itu kan pelecehan banget itu. Pelecehan terhadap kampus itu sendiri, pelecehan terhadap Hotman Paris. Masa Hotman Paris di situ cuman mau kursus bahasa Inggris? Di sini udah dibantah dengan mentah-mentah bro. Nih videonya nih, Hotman Paris pengakuannya nih. Ini kenapa selama ini seolah-olah dibikin underdog, seolah-olah tidak mampu. Dan ternyata dia dari 2 universitas ya. Betul. Dari Singapura dan Australia. Dan satu lagi satu kampus sama saya dari Sydney, UTS. Ya. University of Technology. Ya. Jadi tuh kan, dengar sendiri kan? Masih percaya dengan framing jahatnya si Roy Panci. Mereka itu memang orang-orang jahat bro. Alah wis bolah ngomong dhewe karo katokmu mbuh lah. Ya, menarik sekali ya. Tadi ada teks di badan video yang pasti itu merupakan komentar netizen yang ditulis dalam sebuah tulisan gitu ya, tidak disampaikan melalui suara. Calon Presiden 2029 disambut meriah oleh relawan Nyam. Aduh, beneran nggak sih ini si Dewa Panci akan mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2029? Apa karena si Roy Dewa Panci, emak-emak ini ngefans? Ya iyalah, ya kan? Emak-emak itu urusannya dapur, ya kan? Jadi urusan dapur itu sangat menarik perhatian emak-emak. Nah, jadi kalau si Panci ini itu diminati ya oleh emak-emak yang sudah pada kedaluarsa, itu artinya ya karena urusan dapur. Dan inilah jawaban kenapa penggemar si Roy itu emak-emak semua ya. Sudah disampaikan oleh netizen barusan, karena si Roy itu adalah Dewa Panci. Dewa Panci ya, bayangin Dewa Panci. Dan saya mendapatkan kabar ya, setelah dicium oleh emak-emak kedaluarsa di bandara begitu mendarat, si Dewa Panci langsung mengalami muntaber. Keracunan. Keracunan bakteri E. coli. Ada, lanjut. Untuk segera mendesak kepolisian untuk menangkap teroris karena sudah sangat noise. Udah segera, jangan nunggu ya, jangan nunggu lama pihak kepolisian ya, katanya mau menggelar gelar perkara. Sampai sekarang belum gelar perkara, nunggu kapan lagi? Ayo udah. Mumpung belum minggat ke Sydney ke London seperti Mbah Egi nanti ya. Lanjut. Pergi ke Sydney untuk memastikan ijazahnya Gibran. Dan satu informasi yang kita dapat bahwasannya dia tidak bisa mengakses data di UTS dan di insert. Kenapa? Karena memang itu tidak bisa. Aturan di sana cukup ketat katanya. Dan informasinya dia hanya membuat video di depan kampus Pak Jenderal dan mewawancarai oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil sekolah bahasa, beda dengan Gibran yang pathway. Gimana nih? Ini yang di Australia. Ya. Begini ya, saya geli gitu. Kapasitasnya untuk ngecek itu apa? Terus kalau tidak mendapatkan akses,
Ya itu saya rasa nggak usah orang gila aja bisa menjawab. Ngapain lo cari-cari ke sini? Itu kan rahasia pribadi personal orang. Nggak boleh rahasia personal itu diketahui orang yang tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui itu. Nah dia kapasitasnya apa? Perwakilan negara? Kan kagak. Perwakilan perorangan, perwakilan siapa kamu? Terus ngapain kau ke sana? Kan hanya cari-cari masalah aja. Karena dia kan tidak punya hak untuk meminta akses untuk mempublikasikan data personal seseorang. Karena kita tidak punya hak. Nah, kecuali kalau seandainya di kepolisian, dari kepolisian meminta data akses kepada perguruan tinggi tempat di mana anggota polisi itu berada, sah secara hukum. Karena dia punya kepentingan. Nah sekarang Roy Suryo kepentingannya apa? Untuk negara. Negaramu dari Hong Kong, kau aja nggak jelas. Negara gimana? Nah, kalau kasarannya kan kayak gitu. Ya udahlah, pikirin dirimu lah. Perjalanan hidup pikirin dirimu, nggak usah cari-cari kelemahan orang, nggak usah cari-cari kesalahan orang. Kepentingannya apa untuk negara? Negara dari Hong Kong kau aja nggak jelas. Sepakat. Saya sepakat dengan Bapak Purnawirawan Ricky barusan ya, Purnawirawan polisi. Kau aja nggak jelas ya kan? Ya betul, itu adalah satu kata yang menurut saya cukup mewakili perasaan seluruh rakyat Indonesia ya terhadap si Dewa Panci ya. Tidak jelas, lanjut. Halo, Roy Suryo. Kemana kamu? Makin kelihatan belangnya bahwa yang di belakang Anda itu adalah orang besar. Jadi tidak salah perkiraan Pak Jokowi selama ini bahwa ada orang besar di belakang Anda. Anda bola-balik ke Australia itu butuh uang. Dari mana uangmu? Hai Roy dan teman-temannya, tidak perlu Anda mengecek. Harus percaya kepada Kementerian Pendidikan yang sudah melegalisir dan menyetarakan ijazah Gibran. Anda terlalu capek untuk urusan itu. Dan sebentar lagi Anda akan menjadi tersangka. Itu yang paling penting. Sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, ikuti aturan itu. Hai Roy Suryo CS, selamat menjadi tersangka. Terakhir Pak, ya, kenapa sampai dengan saat ini masih memberikan dukungan kepada Pak Jokowi? Ya, Jokowi orang baik. Kan beliau udah bukan presiden lagi Pak. Ya betul. Orang baik itu berjabatan atau tidak berjabatan tetap harus dikenal sebagai orang baik. Orang yang berbuat baik tetap harus dikenal. Siapapun. Jokowi orang baik. Orang mengatakan tidak baik bukan menjadi approval ratingnya turun, tetapi justru naik. Ini menandakan bahwa hal-hal yang dilakukan teman-teman Roy CS dan yang lain-lain itu yang menjelek-jelekan Jokowi, hentikan itu. Kalau tidak mau melihat Pak Jokowi semakin naik approval ratingnya. Bahkan kalau konstitusi memungkinkan dan Pak Prabowo berani melakukan perubahan yang radikal tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45, tidak menutup kemungkinan Jokowi kembali menjadi presiden. Itu harapan Bapak ya? Ya betul, itu harapan. Apakah bisa dipastikan kalau misalnya ada kemungkinan? Ini komentar Bapak barusan ya, ujung-ujungnya ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini kalau sampai didengar oleh ternak onta, ternak kebo, mereka bukan hanya kelojotan atau kejang-kejang ya. Mungkin mereka akan langsung ke warung memborong racun tikus gitu. Hah? Karena kalau sampai Jokowi menjadi presiden lagi, aduh nasib mereka di dunia sama seperti di neraka. Lanjut. Selanjutnya aku perlihatkan ke kalian ini video yang menurutku lucu. Orang jualan buku di Australia tapi tidak laku. Mana yang datang cuma sedikit. Oke, kita dengarkan ya, kita dengarkan guys. Tadi 200, sekarang di atas 200. Wih, di atas 200. Halo? Nggak ada kok pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos banyak. 200. Ayo 200, tidak ada masa 200 buku ini. Semuanya berat banget loh. Berat. Ini dibawa 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong. Cuma 10 biji dibawa, nggak laku pula. Aduh, jualan buku. Kasihan ini orang. Guys, jadi memang misinya Roy Suryo itu datang ke Australia, selain memang dia ada beberapa hal ya. Jadi selain memang dia mau jualan buku, ya memang tujuannya juga untuk mendatangi UTS, untuk membenarkan apa yang menjadi asumsi mereka. Walaupun soal UTS ini sudah selesai lah. Kalau teman-teman nonton diskusiku dengan Ibu Inalim, itu sudah dijelaskan secara komprehensif tentang eksistensi UTS itu sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan di mana ada program-program sebelum masuk
masuk ke kampusnya itu ada program yang dikenal dengan istilah foundation, ada yang dikenal dengan istilah program UTS Insert yang kemudian dijadikan sebagai lembaga pendidikan atau tempat Mas Gibran itu mengikuti proses sekolah atau menuju perkuliahan. Tapi yang jangan dilupakan, UTS Insert itu ternyata dia bukan dalam konteks kampus ya, bukan dalam konteks universitas, melainkan jenjang untuk menuju kepada kampus pendidikan itu ya, yang jangan dilupakan, atau perguruan tinggi. Nah, itu juga yang kemudian ternyata dipakai oleh Mas Gibran untuk masuk ke MDIS dan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pendidikan dasar dan menengah, itu menjadikan bahwa yang namanya UTS Insert itu setara dengan SMK. Itu yang kemudian dimarah sama Rismon, sama Roy Suryo, bahkan sampai jauh-jauh Roy Suryo itu datang ke Australia. Nah, ini ada satu video yang menurutku menarik juga ya. Ini menurutku teman-teman bisa saksikan. Ini ya guys. Kan singkat Mas. Ya, kenalkan. Ya, saya Redi. Saya lulusan. Ya, kenalkan. Nama saya Redi. Saya lulusan Insert. Saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Kemudian lulus saya 2006. Lulus 2006 ya? 2006. Akhir 2006. Oke. Itu Anda di sana, Mas Redi, itu berapa bulan? Saya di Insert itu 6 bulan. Oke, kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya. Oke. Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara itu dulu. Ada yang lain? Lanjut. maksudnya nanti waktu yang akan membuktikan itu apa? Dia kecewa guys. Jadi Roy Suryo ini kepingin bagaimana ya melakukan penggiringan opini untuk kemudian masyarakat kita seolah-olah harus mempercayai bahwa apa yang ditemukan tentang UTS atau tentang sistem pendidikan yang dilalui oleh Mas Gibran itu sesuatu yang keliru dan salah, sehingga ingin membenarkan bahwa Mas Gibran itu tidak layak menjadi wakil presiden. Pokoknya segala hal sudah dilakukan oleh mereka, mulai dari masalah Fufu Fafa, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran, MDIS dihajar, habis itu UTS-nya dihajar, dan sebenarnya ini sudah tidak produktif lagi. Bahkan sebenarnya tidak bisa lagi kemudian dijadikan sesuatu yang bisa mengganjal seorang Mas Gibran, sebab tahapan pemilu sudah selesai, dan yang jangan dilupakan adalah bahwa Mas Gibran itu sendiri memiliki selembar kertas yang disebut dengan surat keterangan penyetaraannya itu dari pihak kementerian, dan itu sah, itu legal, dan itu memenuhi syarat. Selain itu juga kalau kita belajar Undang-Undang 7 tahun 2017, dan ini sudah sering aku sampaikan, bahwa kalau kita bicara PKPU-nya, peraturan KPU ya nomor 19 tahun 2023 ya, itu menyebutkan bahwa pengecualian mereka yang lulusan luar negeri SMA-nya nggak perlu ditunjukkan dokumennya. Yang paling penting adalah dia memiliki ijazah perguruan tinggi. Nah, Mas Gibran punya ijazah perguruan tinggi MDIS. Walaupun si Rismon mau bilang, wah itu nggak guna itu karena MDIS peringkat keberapa. Mau dia peringkat keberapa kayak mau dia ini dia lecehkan lagi MDIS ini. Tetap yang namanya Mas Gibran itu sudah berhak untuk kemudian mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Aku nggak mau terjebak di soal aturan karena orang-orang yang waras pasti akan sangat memaklumi itu. Cuma memang kita sangat kecewa kenapa kepolisian sampai dengan saat ini belum melakukan penangkapan yang akhirnya membuat seorang Roy Suryo berkesempatan melalang buana ke sana kemari, lari ke sana kemari ya. Ibu Diana kemarin dalam podcastku dia bilang itu si Roy Suryo itu memang mau menghindar, dia ikuti gayanya Egy Sujana, menghindar dari status tersangka gitu kan, menghindar dari panggilan polisi. Itu gaya-gaya klasik guys. Oke. Tapi yang paling menarik di sini adalah kami bersyukur ternyata teman-teman publik kita itu sudah sangat sadar, sudah sangat memahami dan sudah memaklumi bahwa yang namanya Roy Suryo ini dianggap aja sebagai bahan lucu-lucu, tidak perlu diseriusi. Termasuk Mas Gibran tuh. Mas Gibran sempat bilang, yang gak usah kita seriusi lah soal Mas Roy Suryo, kita anggap lucu-lucu aja. Kita anggap untuk meramai-ramaikan keadaan gitu kan. Tapi ya tentu ini menjadi pelajaran penting buat pendidikan kita guys. Jangan sampai kemudian cara-cara Roy Suryo seperti ini justru mendidik publik kita untuk tidak hormat dan tidak memiliki etika sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tifa Roy Rismon selama ini. Kita tunggu. Roy Suryo yang kemarin kita prediksi ke Australia, apapun alasannya, ternyata hari ini sudah terbukti minggat jelang penetapan tersangka. Komentarnya Bang? Jadi seperti biasa nampaknya, ya. Mas Agri, ya. Komplotan 3 sedan darah ini punya skema mempolitisasi hukum, sehingga kemudian segala macam pola mereka mainkan. Tapi sebelum mereka bergerak, mereka bangun framing dulu. Jadi kecenderungan membangun ranjau-ranjau itu sengaja dibangun framing-framing itu untuk juga membuat situasi makin kusut, dan pada gilirannya, toh jika besok akhirnya benar-benar Roy Suryo minggat dan memang sudah tidak ada lagi di Indonesia, ya pasti kemudian ketika ya semoga ya status tersangka itu juga muncul, maka kemudian nanti akan di framing lagi bahwa beliau sedang berjuang mencari bukti-bukti terkait sekolah Gibran dan lain sebagainya, kenapa dikriminalisasi dengan ketersangkaan, itu semua akan di framing dan terus di framing. Kita tunggu apa yang kemudian menjadi kabar dan informasi dari Polda Metro Jaya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Like and follow. Ya, gimana menurut teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang Bil barusan ya dalam video 5 menit 51 detik barusan ya, mengomentari
sepak terjangnya si Dewa Panji ketika ke Australia, ya jualan buku tidak laku. Kemudian juga bikin semacam acara gitu ya, yang hadir cuma 4 biji, banyakan kursinya. Dan begitu pulang dari Australia mengaku membawa data yang sangat penting, nggak taunya sertifikatnya warnanya coklat. Sementara UTS insert warna kebesarannya adalah oranye. Justru sertifikat yang kau bawa itu yang palsu. Kau dapat dari mana, Panji? Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.